Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ardio Delian Taulani dengan nomor induk mahasiswa 2411152. Oke, kali ini saya ditugaskan kepada dari salah satu dosen kami, yaitu Ibu Pera Wahyuni MPD. Nah, di sini kami disuruh untuk mempresentasikan proyek Big Data yang telah Ibu kirimkan tugasnya kepada kami. Mungkin tidak perlu panjang kalam. Di sini saya akan menjelaskan langsung. Oke, di sini kami ditugaskan untuk mempresentasikan analisis dataset dan pendidikan. Nah, kemudian perkembangan teknologi informasi mendorong pemanfaatan data dalam jumlah besar atau big data di bidang pendidikan. Nah, data akademis siswa dapat dianalisis untuk mengetahui pola presentasi belajar, mengevaluasi kehadiran siswa, mendukung pengambilan keputusan pendidikan berbasis data. Data ini digunakan sebagai contoh penerapan analisis data tersebut. Nah, kemudian di sini kita langsung aja menampilkan di Excel. Nah, yang mana di sini sudah tertera dan teman-teman juga sudah bisa melihatnya dengan cukup jelas ya, teman-teman. Nah, di sini sudah terdapat ada beberapa nama siswa dan terdapat A-nya terdapat nama siswa, kemudian B-nya kelas, C-nya nilai matematika, yang D-nya nilai IPA, dan yang E kehadiran, dan F itu nilai huruf. Nah, kemudian di sini dataset berisi data akademik siswa SMP yang mencakup identitas siswanya sudah di sini kita jelaskan tadi. Identitas siswanya itu seperti berupa nama, contohnya ini Andi Putra, Budi Santoso, Citra Dewi, Heru, dan lain sebagainya. Kemudian kelas, yang mana kelas ini terdapat kelas 7A, 7B, 7C. Nah, kemudian nilai mata pelajarannya, yang mana nilai mata pelajaran ini sudah kita lihat di sini ada dua mata pelajaran, yaitu mata pelajaran matematika dan mata pelajaran IPA. Nah, di sini kita bisa melihatkan langsung. Di nilai matematika ini sudah terdapat nilai 85, 80, 92, 75, dan lain sebagainya. Di nilai IPA ini kita sudah melihat ada nilai 78, 82, 85, 77, dan 81. Nah, kemudian presentasi kehadiran, yang mana presentasi kehadiran ini yang mencakup tergantung kepada siswanya. Apabila seminggunya itu berapa kali masuk dia, maka akan dihitung kehadirannya itu hitungan dari beberapa persen. Yang mana di sini kita bisa melihat hitungan terbesarnya itu berada di Putri Ayu, itu 97% kehadiran. Jadi seolah-olah dia dalam waktu seminggu itu dia kehadirannya full. Tidak ada izin, tidak ada kata malas untuk dia bersekolah. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat jumlah data itu terdapat 157 data siswa. 5 variabel utama yang relevan. Nah, kemudian namanya itu berupa yang mana variabel utama ini yang bisa yang digunakan itu nama atau identitas siswa, kemudian kelas, pembagian kelas 7A, 7B, dan 7C. Nah, kemudian nilai matematika dan nilai IPA. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan exploratory data analisis. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa minimum. Ya, ada beberapa pembagian statistik. Yang pertama itu adalah statistik deskriptif atau kehadirannya. Ini minimumnya itu 70% kehadiran, maksimumnya itu 93 kehadiran. Dan mediannya itu 80 kehadiran. Bisa kita sederhanakan seperti ini. Paling kecil kehadirannya di kelas tersebut, kelas samping kita ini yang sudah terbuat di sampingnya itu minimumnya itu 70% kehadiran dan maksimalnya itu 93 kehadiran dan mediannya itu 80 kehadiran atau disebut dengan
median ini tengah-tengah ya teman-teman. Nah, kemudian rata-ratanya itu 80,6786. Kemudian standar devia ini yaitu 6,34241. Nah, kemudian kita kembali ke statistik deskriptif nilai. Yang mana di sampingnya tadi kan kita sudah menjelaskan statistik deskriptif kehadiran. Nah, kemudian kita pindahnya ke sebelahnya itu statistik deskriptif nilai. Yang mana nilai ini minimum atau minimumnya ini kita sebut yang paling kecil lah. Yang paling kecilnya itu terdapat 80%. Maksimumnya itu 98% atau paling besar. Paling besar, paling bagus atau paling sempurna. Nah, kemudian mediannya itu 90%. Yang mana median ini adalah tengah-tengah ataupun pertengahan. Nah, kemudian nilai rata-ratanya itu 90,42857. Kemudian standar devianya itu 4,831217. Kemudian interpretasinya ini adalah rata-rata nilai matematika 82,4 dan IPA-nya itu 79,6. Menunjukkan kemampuan siswa cukup baik dengan matematika sedikit lebih tinggi. Kehadiran siswa sangat baik dengan rata-rata 90%. Secara keseluruhan, performa akademik dan kedisiplinan siswa tergolong sangat baik. Nah, kemudian di sini kita lanjut menjelaskan yaitu distribusi data. Yang mana distribusi data ini adalah intervalnya itu ada yang 90 sampai ke 100, ada 80 sampai ke 89, ada yang 70 sampai ke 79. Yang mana 90 sampai 100 itu disebut dengan sempurna ataupun sangat baik. Nah, kemudian 80 sampai 89 itu disebut sebagai medium tadi ataupun pertengahan. Nah, kemudian 70 sampai ke 79 itu bisa kita sebut dengan yang paling rendah. Nah, frekuensinya itu dinilai 90 ataupun sampai ke 100 itu terdapat 9 mahasiswa. Nah, kemudian di 80 sampai ke 89 itu terdapat 5 mahasiswa. Kemudian di 70 sampai ke 79 itu 0. Nah, kemudian kita lanjut. Kolerasi antar variabel kehadiran dan nilai itu menjadi 0,220635672 atau korelasinya 0,22 menunjukkan hubungan positif tetapi sangat lemah antara kehadiran dan nilai. Artinya, kehadirannya hanya sedikit berpengaruh terhadap nilai. Oke, kita lanjut ya guys ya. Lanjut ke kita lanjut ke kemana lagi ya teman-teman ya? Visualisasi. Nah, visualisasi ini terdapat ada berapa bagian? Yang mana di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu columns, yang kedua bar chart, yang ketiga line found. Nah, di sini kita bisa melihat visualisasi columns-nya. Nah, bisa kita lihat. Ternyata yang tadi kita sebut 100 bisa kita hitung tadi kan di atas tadi sudah dijelaskan nilainya itu 100 yang paling besar, intervalnya itu. Maka di sini juga kita buat diagramnya itu paling tingginya itu kita isi di 100. Nah, bisa kita lihat sama-sama. Baloknya itu lebih tinggi di angka 100. Nah, kemudian di sini kan tidak terdapat 90-nya, 90 sampai ke 100 tadi. Nah, kita bisa lihat di antara 100 dan 80 itu di tengah-tengahnya itu terdapat 90-nya. Oke. Kemudian statistik deskripsi nilai. Minimumnya itu 870, maksimumnya itu 100, mediannya itu 90 tadi. Nah, rata-ratanya itu standar devia. Nah, kemudian statistik deskripsi kehadirannya. Yang mana 70 minimum, 93 maksimum, 80 median, atau disebut dengan nilai rata-ratanya itu 80,67857143. Atau standar devianya itu 6,3424 atau 2039. Oke. Bisa kita lihat lagi ini ke bar chartnya lagi, diagram bar chartnya.
yang mana menseluruh. Oke, kemudian ini bar chart-nya ini sudah kita bisa melihatnya langsung. Itu kalau garis biru ini kita namakan itu nilai matematika. Kalau garis ke agak oranye-oranye itu nilai IPA. Kalau ini agak putih-putih ini yang ujung itu disebut kita nilai rata. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke distribusi data atau Lanford. Bisa teman-teman melihat di sini. Ternyata di sini 90 sampai ke 100 ini itu lebih banyak ya guys ya. Bisa kita lihat. Nah, terdapat 9 orang, 90 sampai ke 100 ini. Kemudian 80 sampai ke 89% itu terdapat 5 orang. Nah, ke 70 sampai 79 ini 0 ataupun tidak ada. Nah, kemudian bisa kita sederhanakan lagi kalau disebut 90 sampai 100 itu sangat baik. 80 sampai 89 ini tengah-tengah. 70 sampai 79 ini sangat buruk ya guys ya. Nah, kemudian kita lanjut ke diagram histogram itu rata-rata nilai yang mana di sini 70 sampai ke 80 itu lebih banyak atau lebih tinggi diagramnya ya guys ya. Kemudian 80 sampai ke 90-nya itu agak sedikit rendah dan 90 sampai 100 itu ternyata rendah ya guys ya. Nah, mungkin hanya itu presentasi dari saya selaku dari kelompok 2. Dari kelompok 2. Oh, di sini saya agak lupa ya guys ya. Ternyata belum saya sebutkan tadi. Di sini kita bisa melihat. Nah, bisa melihat. Sini kita bisa melihatnya. Nah, nya itu dari seluruh dari nama siswa ataupun nilai matematikanya itu seluruhnya terdapat 80,67857143. Itu seluruhnya guys ya. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya selaku dari kelompok 2. Dari saya, apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya juga masih belajar dari pembelajaran Ibu Vera. Mungkin kedepannya saya bisa lebih giat lagi agar bisa mudah memahami dan bisa menjadi seorang guru kedepannya. Amin. Agar mudah untuk mengerjakan sesuatu ataupun rencana studi nanti ataupun tugas-tugas selanjutnya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan di setiap pekerjaan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Saya lagi. Mana dia?